Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Wuri Suhendri MPD, selaku dosen mata kuliah seminar praskripsi sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Nurul Cinta Joana dengan NPM 2021 135000102, jurusan Pendidikan Matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Locus of Control dan Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa kelas 10 di SMK Salam Depok. Penelitian ini mengkaji pengaruh locus of control dan disposisi matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10. Studi ini penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah atas. Dalam penelitian ini, dilatar belakangi karena rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dan faktor psikologis ataupun aspek afektif, seperti halnya locus of control dan juga disposisi matematis yang perlu diteliti. Latar belakang ini didapatkan karena hasil wawancara dari guru-guru yang mengajar mata pelajaran matematika, khususnya pada jenjang kelas 10. Sedangkan untuk rumusan masalahnya, pada penelitian ini difokuskan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif locus of control terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif disposisi matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif locus of control dan disposisi matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa. Oke, untuk signifikansinya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan metode pembelajaran matematika di sekolah dalam meningkatkan aspek kognitif dan juga aspek afektif siswa, khususnya pada kemampuan pemahaman konsep matematika, locus of control, dan juga disposisi matematis. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum, yaitu menganalisis pengaruh locus of control dan juga disposisi matematis terhadap pemahaman konsep matematika. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara locus of control, disposisi matematis, dan pemahaman konsep matematika. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu semoga untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas 10 dan menjadi wadah pengembangan pengetahuan teoritis hasil penelitian berupa survei yang berkaitan dengan locus of control, disposisi matematis, dan juga kemampuan pemahaman konsep matematika. Oke, untuk landasan teorinya, untuk variabel Y, yaitu pemahaman konsep matematika, mengutip dari Ngandas dan kawan-kawan, tahun 2019, pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa menunjukkan kemampuannya memahami materi, menerjemahkan kalimat dalam soal menjadi bentuk-bentuk lain, dan selanjutnya diterapkan ke dalam konsep yang telah dipilihnya secara tepat untuk menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan perhitungan matematis, baik bersifat lisan, tertulis, ataupun grafis. Untuk variabel X1 yaitu locus of control, mengutip dari Subroto tahun 2017, locus of control adalah istilah dalam psikologi yang mengacu pada kepercayaan seseorang yang menyebabkan hasil baik ataupun hasil buruk di dalam hidupnya baik secara umum maupun di dalam era tertentu. Misalnya seperti pekerjaan, kesehatan, ataupun akademisi. Sedangkan untuk variabel X2 atau disposisi matematis, mengutip dari Hakim tahun 2019, disposisi matematis merupakan ketertarikan, apresiasi, dorongan, kesadaran, atau kecenderungan yang kuat untuk belajar matematika, serta berperilaku positif dalam menghadapi masalah matematika. Baik untuk variabel locus of control,
Definisinya yaitu locus of control adalah kendali diri atas kehidupan individu yang menentukan baik atau buruk dalam kehidupannya, bergantung pada faktor dari tingkah lakunya sendiri atau bahkan dari luar dirinya, yaitu bisa seperti keberuntungan, nasib, dan sebagainya. Untuk locus of control ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu ada internal locus of control dan juga ada external locus of control. Pengertian dari internal locus of control yaitu individu percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Yang dimaksud adalah individu dengan cenderung locus of control internal ini percaya bahwa hasil yang mereka capai dalam hidup sebagian besar ditentukan oleh usaha, kemampuan, dan tindakan atau inisiatif mereka sendiri. Sedangkan untuk external locus of control, yaitu individu percaya bahwa faktor eksternal mengendalikan hasil kehidupan mereka. Atau yang dimaksud yaitu individu dengan locus of control eksternal ini lebih mempercayai bahwasanya hasil dalam hidup mereka ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka, seperti halnya nasib, keberuntungan, atau bahkan dari tindakan orang lain. Untuk indikator locus of control, ini mengutip dari Fadila tahun 2017, yaitu yang pertama ada kemampuan, kedua minat, ketiga usaha, keempat nasib, kelima keberuntungan, keenam sosial ekonomi, ketujuh pengaruh orang lain. Indikator ini dibagi lagi menjadi internal dan juga eksternal locus of control, di mana indikator internal locus of control ini ada pada poin 1, 2, dan 3, atau di poin kemampuan, minat, dan juga usaha. Sedangkan pada poin nasib, keberuntungan, sosial ekonomi, dan juga pengaruh orang lain, masuk ke dalam indikator eksternal locus of control. Lanjut lagi ada variabel disposisi matematis, di mana definisinya ialah kecenderungan pada siswa untuk sadar dalam memahami dan juga berperilaku positif terhadap matematika. Lanjut ada indikator disposisi matematis, yaitu mengutip dari NCTM di dalam Sumira tahun 2014, yaitu ada pertama, rasa percaya diri dan menggunakan matematika, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan juga memberikan alasan. Yang kedua, ada fleksibilitas dalam menyelidiki alternatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, tekun mengerjakan tugas matematik. Yang keempat, minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam melakukan tugas matematis. Yang kelima, yaitu cenderung memonitor dan merefleksikan kinerja dan penalaran mereka sendiri. Sedangkan yang keenam, yaitu menilai aplikasi matematika ke situasi lain dalam bidang lainnya dan pengalaman sehari-hari. Dan yang terakhir, poin ketujuh, yaitu penghargaan peran matematika dalam kultur dan nilai matematika sebagai alat dan bahasa. Oke, berlanjut pada kemampuan pemahaman konsep matematika, di mana indikatornya itu ada aspek pertama menyatakan ulang konsep, yaitu siswa dapat menyatakan ulang konsep teorema Pythagoras dalam mencari sisi segitiga dan mengulang konsep rumus perbandingan sin, cos, dan juga tan. Untuk mengklasifikasikan objek, yaitu siswa mampu mengklasifikasikan objek-objek yang terdapat di dalam persoalan. Yang ketiga, yaitu menerapkan konsep, yaitu siswa dapat mengurutkan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dan yang keempat, yaitu menyajikan konsep, di mana artinya adalah siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika melalui ilustrasi gambar segitiga. Dan yang kelima, yaitu mengaitkan konsep, di mana artinya adalah siswa dapat mengaitkan berbagai konsep, yaitu teorema Pythagoras dan juga konsep lainnya dalam perhitungan seperti konsep perbandingan pecahan dan juga menyederhanakan pecahan. Oke, pada bab metode penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian survei korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Dan sampelnya yaitu terdapat 64 siswa kelas 10 di SMK Salam Depok dengan populasi sebanyak 76 siswa, di mana menggunakan rumus Loving,
Jadi sampel yang dipakai yaitu 64 siswa. Sedangkan instrumennya ada dari dokumentasi, wawancara, questionnaire locus of control, disposisi matematis, dan juga tes untuk mengukur pemahaman konsep matematika siswa. Yang keempat ada analisis data, di mana penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu yang pertama, ada hubungan positif locus of control terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 di SMK Asalam. Yang kedua yaitu ada hubungan positif disposisi matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 10 di SMK Asalam Depok. Dan yang ketiga yaitu ada hubungan positif antara locus of control dan disposisi matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 di SMK Salam Depok. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya terkait penelitian yang akan saya bawakan insya Allah di bulan Maret nanti. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.